Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu yang saya cintai, semoga hari ini diberikan sehat, tenang, dan umur panjang yang penuh keberkahan. Saya menyapa dari kota Medan, hadir menemani Bapak Ibu untuk tetap kuat di usia berapapun. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, karena setiap hari saya berbagi motivasi dan tips ringan khusus untuk lansia. Semoga setiap klik menjadi amal jariah kesehatan untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu, tubuh kita ini seperti mesin. Mesin semakin tua bukan berarti harus berhenti bekerja. Justru harus tetap dipanaskan sebentar agar tidak jamuran. Di usia 55, 60, 70, bahkan 80 tahun, tubuh tidak butuh olahraga berat. Bukan maraton, bukan angkat beban berat, bukan lompat-lompat yang bikin lutut makin sakit. Yang dibutuhkan adalah gerakan sederhana yang membuat pernapasan lebih dalam, peredaran darah lebih lancar, dan otot aktif meskipun pelan. Tahukah Bapak Ibu, banyak lansia mudah sakit bukan karena usia tetapi karena tubuh terlalu lama diam. Duduk terlalu lama, tidur terlalu lama, kurang gerak membuat otot mengecil, aliran darah melambat, paru-paru kurang mengembang, jantung bekerja lebih berat, sendi menjadi kaku, imun melemah karena tubuh tidak dirangsang. Itu sebabnya dokter dunia sepakat, gerak ringan lebih penting daripada olahraga berat. Nah, disinilah latihan 7 menit menjadi jawaban. Mengapa 7 menit? Karena rendah resiko bagi lansia, tidak membuat kelelahan berlebihan, mudah dilakukan setiap hari bahkan dari kursi. Cukup untuk mengaktifkan seluruh tubuh, tidak memaksa napas, hanya merangsang jantung dan paru perlahan. Memberi sinyal pada otak untuk melepaskan hormon yang membuat tubuh terasa lebih segar, tidak membuat takut karena pendek dan sederhana. 7 menit ini bekerja seperti pemantik. Begitu otot bergerak sedikit, tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri. Tulang lebih siap, sendi lebih lentur, paru lebih lapang, dan imun terpicu lebih aktif. Dan ingat, latihan 7 menit bukan berarti harus berdiri. Bisa dilakukan sambil duduk, sambil memegang meja, sambil senyum kecil menenangkan hati. Yang penting adalah gerak yang konsisten. Jika Bapak Ibu melakukan 7 menit ini setiap hari, justru tubuh akan mulai mengingat, aku masih bisa kuat, aku masih bisa bergerak, aku bukan melemah, aku sedang bangkit. Inilah motivasi terbesar untuk lansia. Bukan soal kekuatan tapi soal kemauan yang pelan-pelan dibangun. Dan kabar baiknya 7 menit ini tidak membuat tubuh lelah, tidak membuat napas sesak, tidak memerlukan alat apapun, aman selama dilakukan pelan dan nyaman, dan dapat dihentikan kapan saja jika merasa tidak enak badan. Banyak orang mengira latihan kesehatan harus dimulai dari gerakan tubuh. Padahal yang paling pertama harus diperbaiki adalah napas. Ya, napas adalah pintu kehidupan. Di usia lanjut, paru-paru cenderung melemah karena kurang digunakan, sehingga banyak lansia cepat lelah dan gampang terkena flu, batuk, atau infeksi. Latihan 7 menit yang ideal bagi lansia selalu dimulai dari napas. Karena napas yang benar dapat membuka paru-paru yang selama ini mengempis, meningkatkan oksigen ke otak, membuat jantung bekerja lebih ringan, mengurangi stres, membuat daya tahan tubuh lebih seimbang. Tahukah Bapak Ibu, banyak lansia hanya bernapas pendek, hanya sampai dada. Akibatnya, oksigen yang masuk sedikit, tubuh pun lemas meski tidak melakukan apa-apa. Latihan napas 2 menit yang bisa dilakukan: 1. Tarik napas 4 detik, tahan 2 detik, buang 6 detik. Gerakan ini membuat paru mengembang sempurna. Tidak perlu memaksakan dada, cukup perut mengembang. 2. Letakkan 1 tangan di dada, 1 di perut. Tujuannya agar Bapak Ibu fokus pada pernapasan perut, bukan dada. Lakukan sambil duduk santai, punggung sedikit tegak. Latihan ini sederhana, tapi sangat besar manfaatnya bagi lansia. Banyak yang melaporkan setelah 1 minggu melakukan latihan napas, tidur lebih nyenyak, tidak mudah cemas, badan lebih ringan, kepala tidak sering pusing, napas lebih stabil saat berjalan, dan yang paling penting, tubuh terasa lebih mudah. Kenapa? Karena tubuh yang bernapas dalam adalah tubuh yang lebih siap melawan penyakit.
Napas lambat dan dalam memberi sinyal pada sistem saraf untuk menenangkan tubuh, menurunkan tekanan stres, dan memperbaiki peredaran darah. Latihan napas ini menjadi fondasi untuk 7 menit latihan berikutnya. Tubuh yang awalnya kaget ketika bergerak, kini siap. Paru siap, jantung siap, oksigen cukup. Jika napas tidak diperbaiki, lansia mudah lelah saat melakukan gerakan ringan sekalipun. Itulah kenapa napas harus menjadi langkah awal. Setelah napas, kini kita masuk ke gerakan bagian atas tubuh, tangan dan bahu. Kenapa bagian ini penting? Karena sebagian besar aktivitas lansia, makan, mandi, berpakaian, memegang sesuatu, melibatkan tangan dan bahu. Banyak lansia kehilangan kekuatan tangan karena jarang digerakkan. Akibatnya sering tangan cepat lelah, bahu kaku, sulit mengangkat barang ringan, nyeri setelah bangun tidur, aliran darah ke jari berkurang. Latihan 1 menit ini sangat mudah. 1. Angkat tangan ke depan setinggi bahu, turunkan perlahan 10 kali. Gerakan ini melatih otot bahu dan merangsang sendi agar tetap elastis. 2. Putar bahu ke belakang perlahan 10 kali. Jangan buru-buru, nikmati setiap putaran. 3. Buka dan tutup telapak tangan 20 kali. Gerakan kecil ini meningkatkan aliran darah ke jari. Latihan sederhana ini membuat sendi tetap berfungsi. Jika tidak dilakukan, otot perlahan melemah, membuat lansia cepat capek meski hanya mengangkat tas belanja. Manfaatnya jika dilakukan tiap hari, yaitu mengurangi nyeri leher, mencegah kram tangan, memperbaiki postur tubuh, meningkatkan kekuatan genggaman, mempermudah aktivitas sehari-hari. Latihan ini tidak memaksa tubuh, tapi cukup untuk menjaga otot agar tidak menyusut. Para ahli setuju, mempertahankan kekuatan otot bagian atas membantu lansia tetap mandiri lebih lama. Otot punggung dan perut adalah pusat kekuatan tubuh. Pada usia lanjut, otot inti melemah jika jarang digunakan. Melemahnya otot inti membuat lansia cepat goyah saat berdiri, sulit bangun dari duduk, mudah jatuh, sulit menjaga keseimbangan. Gerakan aman 1 menit. 1. Duduk tegak, tarik perut ke dalam perlahan, tahan 3 detik, lepaskan. Ulangi 10 kali. Gerakan ini menyalakan otot inti tanpa harus berdiri. 2. Dekatkan dada ke lutut sambil duduk, lalu kembali tegak 10 kali. Ini sangat ampuh menguatkan punggung bawah. 3. Angkat kedua tangan ke atas, regangkan punggung. Tahan 5 detik. Manfaat latihan ini mengurangi nyeri punggung, memperbaiki postur, meningkatkan keseimbangan, meningkatkan rasa percaya diri saat berjalan, memantapkan tubuh agar tidak mudah jatuh. Latihan ini ringan, santai, dan aman. Lansia hanya perlu mendengarkan tubuh, tak perlu memaksa. Kaki adalah fondasi tubuh. Tanpa kaki yang kuat, lansia akan cepat lelah bahkan hanya berjalan beberapa meter. Otot kaki melemah karena bertahun-tahun kurang digerakkan. Gerakan sederhana 1 menit. 1. Angkat lutut kanan setinggi yang nyaman, turunkan. Lakukan 10 kali. Ini memperkuat otot paha depan. 2. Luruskan kaki ke depan sambil duduk. Tahan 2 detik, turunkan pelan. 10 kali. Mengaktifkan otot paha dan betis. 3. Gerakan pergelangan kaki memutar 10 kali ke kanan, 10 kali kiri. Meningkatkan kelancaran darah ke kaki. Manfaat latihan: mengurangi risiko jatuh, memperkuat lutut, memperbaiki sirkulasi, membuat berjalan lebih ringan, mengurangi kram kaki malam hari. Gerakan ini aman dilakukan sambil duduk, tidak memaksa sendi, dan memberi rasa nyaman. Di bab ini, semua latihan digabung menjadi satu rangkaian 7 menit. Napas dalam 2 menit, gerakan tangan 1 menit, gerakan bahu 1 menit, gerakan punggung dan perut 1 menit, gerakan kaki 1 menit, pendinginan 1 menit.
Semua gerakan ini dilakukan perlahan. Tidak ada paksaan. Tidak ada gerakan yang mengagetkan sendi. Kombinasi ini sudah banyak digunakan di beberapa komunitas lansia untuk menjaga keseimbangan, kelenturan, kekuatan otot, kesehatan paru, dan peredaran darah. Latihan 7 menit ini membantu tubuh tetap aktif tanpa harus keluar rumah. Bahkan sambil duduk di teras pun bisa dilakukan. Waktu terbaik bagi lansia untuk latihan adalah ketika tubuh terasa paling segar. Ada 2 waktu yang paling dianjurkan. Pertama, pagi hari setelah bangun tidur. Manfaatnya, mengurangi kaku sendi, membuat tubuh siap beraktivitas, meningkatkan energi, memperbaiki nafas dan peredaran darah. Kedua, sore hari menjelang maghrib. Manfaatnya, melancarkan aliran darah setelah seharian duduk, merilekskan badan, mengurangi stres, dan membuat tidur lebih nyenyak. Yang penting bukan jamnya, tapi konsistensi. Lansia yang melakukan 7 menit setiap hari akan merasakan perubahan besar, yaitu tubuh lebih ringan, nafas lebih stabil, cepat lelah berkurang, imun lebih baik, dan sendi tidak cepat nyeri. Hanya 7 menit sehari, tapi dampaknya luar biasa bagi kesehatan lansia. Mulailah membiasakan hari ini dan rasakan perubahannya. Motivasi lansia untuk latihan sering naik turun. Kadang semangat, kadang malas, kadang lupa. Tapi ada cara agar kebiasaan ini bertahan. 1. Jadikan 7 menit sebagai rutinitas kecil wajib. Seperti minum air atau sikat gigi. Jangan ditinggal. 2. Lakukan sambil mendengarkan zikir atau lagu ringan, menambah ketenangan. 3. Catat kalender. Beri tanda setiap selesai latihan. Akan memberi rasa bangga. 4. Lakukan bersama pasangan atau anak, menambah kebersamaan. 5. Ingat tujuan, agar tetap kuat, mandiri, dan tidak mudah sakit. Ini kunci motivasi terbesar. Dalam 30 hari saja, lansia yang konsisten latihan 7 menit biasanya merasakan tubuh lebih segar, tidur lebih nyenyak, langkah lebih stabil, tidak cepat capek saat berjalan, pikiran lebih tenang. Kesehatan bukan soal usia, tapi soal kemauan memperjuangkannya setiap hari. Alhamdulillah, Bapak Ibu telah menyelesaikan 8 bab latihan 7 menit. Jangan lupa subscribe agar Bapak Ibu selalu mendapat motivasi terbaru setiap hari. Semoga Allah memberikan kesehatan, panjang umur, ketenangan, dan kebahagiaan. Amin.